Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis 7. Kembali lagi dengan saya Nek Indro. Kita mau belajar matematika peminatan kelas 10 ya. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar persamaan eksponensial bentuk 1 sampai 4. Nah di video kali ini kita mau belajar bentuk persamaan eksponensial bentuk 5, 6, dan 7. Oke, langsung sekali video ya, semangat ya. Gimana kabar kalian di sana? Semoga selalu sehat ya. Dan kakak ingatkan jangan lupa kalian untuk berolahraga biar bisa menjaga imun tubuh kalian. Oke, buat kalian yang udah sampai sini jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kakak lebih bersemangat lagi buat video-video yang lebih bermanfaat lagi buat kehidupan kalian di sekolah ya. Oke, jangan lupa kita sedia materi matematika dan juga kimia. Jadi buat kalian yang jurusan MIPA, kalau misal masih ada kesulitan kimia di sekolah, mungkin bisa mampir ke video-video di atas atau di bawah ya. Ada kimia kelas 11 dan kelas 10. Oke, langsung lanjut aja. Kita akan belajar persamaan eksponensial bentuk ke-5, 6, dan 7 teman-teman. Oke, masih semangat ya di sana ya. Nah, ini bentuk ke-5 nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada persamaan yang kiri dan kanan. Nah, yang kiri itu HX-nya sama tapi nanti pangkatnya berbeda. Nanti ada 4 solusi dia. Nanti kita unboxing satu-satu ya. Jadi 4 solusi ini adalah harus saling melengkapi. Iya, betul. Apa sih? Tadi mau ngomong Pak, bukan berdiri sendiri-sendiri ya, tapi harus saling melengkapi. Jadi nomor 1 harus dicek, nomor 2 dicek, 3 cek, 4 cek. Baru nanti dihimpun yang memenuhi yang mana. Yang ke-6 hampir sama, cuma ini yang sama adalah pangkatnya. Nah, bilangan dasarnya berbeda. Nah, mohon maaf buat kalian yang mungkin udah belajar di persamaan eksponensial bentuk 1 dan 4. Di situ kakak salah menuliskan ya. Ini cuma cara menuliskan rumus yang ke-6. Nah, biar enak itu cuma salah penamaannya aja sih. Ini F, terus ini G, baru pangkatnya sama-sama H. Nanti ada 2 solusi. Nanti kita unboxing ya. Kemudian yang ketujuh adalah ketika dia bentuknya adalah kuadrat gitu. Kalau ada persamaan kuadrat gimana tuh? Nah, nanti kalau nomor 7 sebelum kalian belajar ke nomor 7, kalian harus bisa dulu memfaktorkan. Oke ya? Nah, langsung lanjut aja bentuk ke-5. Aduh, agak ribet ya. Oke, pelan-pelan. Bentuk ke-5 di sini kita punya 2x min 1 pangkat ini. Dah, intinya gini ya. Bilangan dasarnya sama, pangkatnya berbeda dan berupa suatu fungsi semua. Nanti penyelesaiannya ada 4. Nah, sebelum itu kita analisis dulu. Siapa yang jadi F, siapa yang jadi G, siapa yang jadi H. Yang jadi F, yang jadi Fx adalah F mana tuh? F itu adalah yang ini ya. Berarti yang 4x plus 1 ini ya. Oke, berarti 4x plus 1. Yang jadi Gx itu yang pangkat 11 ini. 2x min 3. Oke, yang jadi Hx. Yang jadi Hx adalah H itu bilangan dasarnya. 2x min 1. Oke, kemudian ini penyelesaiannya. Nah, ini dihafalkan nanti ya teman-teman ya. Fx sama dengan Gx. Oke, langsung aja kita ambil dari sini. Ada Fx sama dengan Gx. Berarti F-nya adalah 4x plus 1 sama dengan G. Gx-nya adalah 2x min 3. Oke, kita kumpulkan X-nya. X-nya kita bawa ke sana. Berarti 4x positif 2 dipindah ke kiri jadi negatif 2x. Pinter anak-anak. Ini min 3 positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Pintar. 4x dikurangi 2x. Ada 2x sama dengan negatif 4x sama dengan ini perkalian. Perkalian pindah ke kanan jadi apa Kak? Jadi pembagian. Nah, tapi kalau positif tetap positif, negatif tetap negatif. Min 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, ini adalah solusi yang negatif 2 Kak. Maaf. Ini negatif 2. Oke, ini adalah solusi yang pertama. Kita kasih tanda dulu. Ini kok solusi yang pertama ya. Oke, kemudian kita lanjut ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah Hx sama dengan
1. Yang mana ini? Oh, ini. Oke. 2x min 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 1. Min 1 pindah ke sana jadi plus 1. Oke, berarti 2x sama dengan 2. Berarti x sama dengan, karena ini perkalian, pindah ke sana menjadi pembagian. 2 per, ini pindah ke sana. 2. 2 per 2, 1. Nah, berarti apakah itu solusi? Iya, berarti itu solusinya. Nah, ini ya. Oke, 1. Nah, kemudian kita next ke step yang ketiga ya. Tadi kan ada 4 ya. Yang ketiga adalah hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Oke, berarti hx sama dengan 0. Kita cari hx sama dengan 0. Yuk, hx sama dengan 0. Hx-nya berapa tadi? Aduh, nyontek dulu tadi. Lupa. Hx itu 2x min 1. 2. I'm so sorry. Ini tadi 2x min 1. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1 pindah ke kanan anak-anak menjadi apa sih? 1. Oke, ini perkalian ya. Berarti x sama dengan 1. Ini perkalian pindah ke kanan menjadi pembagian. Pinter. Berarti 2. Oke, berarti x sama dengan setengah. Nah, apakah ini merupakan solusi? Nah, belum, harus kita cek. Jadi di step ketiga dan keempat itu harus kita cek. Yang pertama kita mau ngecek. Syarat pertama adalah fx, apa tuh? Ngomongnya lebih dari 0 katanya. Oke, kita cek dulu. Fx-nya harus lebih dari 0. Nah, berarti kita masukkan ke fx. Tadi fx-nya apa? Masya Allah, kakak lupa. Fx-nya itu 4x plus 1. Oke, berarti 4x plus 1. Mana? Maafin ya, 4x plus 1. Di sini ya, berarti 4x plus 1. Nah, berarti sama dengan 4 kali, jadi x-nya itu didapat dari x yang tadi kamu peroleh. Yang ini nih. Nah, ini nih. Nih, kamu substitusi ke x-nya. Oh, berarti ini setengah. Gini ya, paham ya? Oke, kemudian 4 kali X ditambah 1. Nah, kamu kerjakan. 4 kali setengah, 2. 2 tambah 1, 3. Apakah 3 lebih dari 0? Betul nggak? Betul. Oke, kita checklist. Karena dia betul. Checklist. Oke, syarat yang kedua adalah GX lebih dari 0. Oke, GX lebih dari 0. GX lebih dari 0. Tadi G itu yang mana ya? Kayaknya G yang ini. Yang 2x min 3. Oke, berarti 2x min 3 di sini ya, 2x min 3. 2x min 3 sama dengan, berarti di sini ada 2 dikalikan dengan x-nya disubstitusi. Tadi dapat berapa tuh x-nya? Setengah. Oke, setengah. Kemudian ditambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Belum. Tet. Oke. Plus 1. 2 kali setengah. Berarti kan 1 ya. 1 tambah 1, 2. Oke. Nah, kemudian. Kok plus 1 sih? Dari mana, Kak? Mohon maaf. Sudah oleng. Sudah malam. Oke. Negatif 3 ya. Maaf ya. Ini min 3 gitu ya. Oke. Berarti di sini 2 kali setengah. 1 Kak, oke, sip, baik. Maaf. 2 kali setengah adalah 1. Berarti ini 1 min 3, hasilnya adalah negatif 2. Nah, padahal GX harusnya lebih dari 0. Kalau negatif 2 itu lebih dari 0 enggak? Negatif 2 lebih dari 0 enggak, teman-teman? Enggak ya, salah ya berarti ya. Berarti dia tidak memenuhi yang ini nih, ini salah. Nah, padahal ini kan satu kesatuan, jadi fx-nya harus terpenuhi, gx-nya pun harus terpenuhi. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, berarti x-nya ini dia tidak memenuhi, gitu ya. Paham nggak? Ini harus lolos di sini dan juga lolos di yang kedua. Kalau salah satu nggak lolos, berarti dia tidak memenuhi. Langsung coret aja, cret.
TM gitu. Kemudian berarti sekarang kita ke cara yang keempat ya, yang terakhir ya. Yang keempat adalah ketika apa tuh HX sama dengan negatif 1. Ini HX tadi yang ini ya. Berarti ketika 2X min 1 sama dengan min 1. Berarti 2X sama dengan min 1. Ini min 1 pindah ke sana jadi plus 1. 2X sama dengan 0. X sama dengan, karena ini perkalian, pindah ke sana menjadi pembagian. Ingat 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Ya nggak boleh, itu ketika 0-nya di bawah ya teman-teman ya. Oke, berarti X-nya sama dengan 0. Oke, kita cek untuk syarat-syaratnya. Jadi belum cukup X sama dengan 0 itu benar. Oh, enggak, harus dicek ini syaratnya. Fx dan Gx keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi harus sama, nggak boleh yang satu genap atau yang satu ganjil. Kalau mereka campuran, ganda campuran, yang satu genap, yang satu ganjil, berarti kesimpulannya dia tidak memenuhi. Oke, kita cek buat yang Fx-nya dulu. Fx harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Fx-nya itu ini ya, berarti 4x plus 1. Gx-nya itu adalah 2x min 3. Gx-nya kita masukkan ke, ini x sama dengan 0-nya masukkan sini. 4 kali 0 ditambah 1. 4 kali 0, 0. 0 ditambah 1, 1. Yang ini 2 kali 0. 2 kali 0 dikurangi 3. 2 kali 0, 0. 0 kurangi min 3. Nah, yang satu, 1. Yang satu min 3. Apakah dia, kalau satu apa? Ganjil apa genap? Ganjil. Kalau negatif 3, walaupun dia min, yang kita lihat adalah yang ininya ya, ininya angkanya 3, berarti ganjil juga. Di sini ganjil, di sini ganjil, ya terpenuhi, semuanya sama-sama ganjil. Karena semua sama-sama ganjil, berarti ini memenuhi ini ya. Yang ini X sama dengan 0 ini dia memenuhi, berarti oke, kita kasih tanda dulu, dia memenuhi. Cing cing gitu. Jadi ini tuh cuma buat membuktikan. Jadi yang kita pakai nanti adalah X sama dengan 0. Oke, berarti kemudian kita kasih kesimpulan. Waduh, kita kasih kesimpulannya di mana nih? Mohon maaf, kegedean tadi kakak nulisnya ya. Gimana dong? Kita cari kesimpulan di sini. Maaf ya, rata-rata ya. Oke, berarti kesimpulannya kita tulis jadi X yang memenuhi, gitu aja langsung ya. X yang memenuhi. Yang pertama tadi, dari yang pertama kita cek ada X sama dengan negatif 2 memenuhi ya, terus positif 1, kemudian ini nggak memenuhi, terus yang terakhir adalah 0. Nah, berarti kita tulis aja, berarti tadi adalah apa aja tadi? X-nya sama dengan negatif 2, atau jadi suatu pilihan ya, atau X-nya sama dengan 1, atau X-nya sama dengan 0 gitu. Tadi yang kedua yang setengah itu nggak berlaku. Nah, gini. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut ke bentuk yang ke-6. Oke, bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-6 adalah pangkatnya sama tapi bilangan dasarnya berbeda. Jadi nanti ada dua penyelesaian. Nah, langsung aja kita analisis dulu ya teman-teman ya, mana F, G, dan H-nya biar lebih gampang. Nah, ini berarti kita nah, Fx-nya adalah yang berarti 3x min 5. Oke, kemudian Gx. Gx-nya berapa tuh? Gx-nya adalah 5x min 3. Gx yang ini ya. Berarti Gx-nya adalah 5x min 3. FGH. H itu yang di atas. H-nya adalah 2x min 5. Oke, kemudian langkah pertama. Langkah pertama adalah Fx sama dengan Gx. Oke, Fx. F-nya berapa nih, Kak? Oh, ini nih 3x min 5. Oke, 3x min 5 sama dengan Gx. 5x min 3. Kayak tadi, X-nya kita kumpulkan ke sebelah kiri semua. 3x positif 5 pindah ke kiri jadi negatif
5. Betul, kalian emang sudah pintar. Ini sudah ada negatif 3, negatif 5 pindah ke kanan. Jadi apa teman-teman? Positif 5. Gini, 3x min 5x, 3 dikurangi 5 berarti berapa tuh? Min 2x. Betul, sama dengan positif 2. Langsung aja 2 ya, 2. Nah, berarti x sama dengan 2, karena ini perkalian pindah ke kanan jadi pembagian, min tetap min. 2 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Oke, karena dia nggak punya syarat, berarti dia memenuhi ya. Udah nggak usah dicek apa-apa, berarti dia memenuhi. Oke, langsung lanjut yang kedua. Nah, syarat yang kedua adalah seperti tadi harus ada syaratnya nih. Hx sama dengan 0. H itu tadi yang atas ya. Berarti 2x min 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 5 kalau pindah ke kanan jadi positif 5. Betul. Nah, kemudian berarti x sama dengan 5 perkalian pindah ke kanan menjadi sebuah pembagian. Berarti 5 per 2. Nah, jangan lupa kita cek dulu syaratnya. Syaratnya adalah fx tidak boleh sama dengan 0. Ya, fx tidak boleh sama dengan 0. Dan gx tidak boleh sama dengan 0. Gx tidak boleh sama dengan 0. Udah kita masukin aja. Kita substitusi. F itu tadi, yang mana nih? Yang depan sini ya. 3x min 5. X-nya diganti ini. Berarti 3, ini fx tulis aja dulu. Fx sama dengan 3 dikali x. X-nya diganti ini ya, 5 per 2 min 5. Nah, ini berarti sama dengan 3 kali 5, 15 per 2 dikurangi 5. Dikurangi 5. Nah, berarti 15 per 2 kan 7,5. 7,5 kurangi 5, 2,5. Apakah 2,5 tidak sama dengan 0? Benar ya, 2,5 itu tidak sama dengan 0. Oke, kita kasih tanda tidak sama dengan 0. Oke, berarti ini lolos ya. Lolos. Nah, yang ini, oke, kita cek. Yang kedua adalah ada ini ya, gx. Gx sama dengan, g itu yang mana tadi? Ini nih, benar. 5x min 3. Berarti x-nya kita ganti dengan 5 per 2. 5 per 2 min 3. Sama dengan 5 kali 5, 25. 25 bagi 2. Sebenarnya nggak usah dihitung ya, kayak kira-kira aja sih. Ini sama dengan 0 nggak? Kayaknya kan nggak mungkin ya. 5 kali 5 kan udah 25 bagi 2 itu bukan 3. Udah kalau kayak buat ini aja. Nggak perlu sampai hasilnya berapa. Karena ini kan cuma pembuktian. Cuma kayak kalau udah kelihatan bener ya udah langsung aja, berarti ini lolos gitu. Dia lolos karena dia tidak sama dengan 0. Karena lolos semua berarti x-nya ini dipakai ya yang 5 per 2 ya. Oke, kemudian kita buat kesimpulannya teman-teman. Nah, kesimpulannya berarti nilai x. Jadi yang nilai x yang memenuhi adalah ya. Jadi nilai X yang memenuhi ada 2 ya. Tadi yang di depan itu berapa tuh? Jawabannya negatif 1 ya. Negatif, oh ya negatif 1 betul. Negatif 1 X sama dengan negatif 1 atau ya teman-teman ya pemisahnya ya. Atau X sama dengan ini yang ini kan cuma buat ngecek yang jawabannya yang ini. X sama dengan 5 per 2. Oh, bentar. Oh, udah nggak apa-apa. X sama dengan 5 per 2. Oke, bentar. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5 per 2. Atau yaudahlah, jadi nilai X yang memenuhi adalah gini. Ntar biar kelihatan angkanya ya. Langsung aja min 1 dan 5 per 2 gitu. Nanti tinggal dicari aja di jawaban yang benar yang mana. Di pilihan ganda, kalau misalnya pilihan ganda. Itu ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut. Masih kuat ya, semangat. Oke, yang ini bentuk yang terakhir di video kali ini. Oke, ini adalah bentuk pangkat ya. Jadi persamaan trigonometris tapi bentuknya pangkat. Jadi sebelum ini kalian harus
review dulu bagaimana cara memfaktorkan. Oke, langsung cek bagaimana cara memfaktorkan dulu ya sebelum kita mengerjakan ini. Check it out. Oke teman-teman, soal yang pertama adalah 2x kuadrat min x sama dengan 0. Jadi kita mau memfaktorkan ketika dia punya dua suku. Nah, kita lihat di suku pertama dan suku kedua mereka sama-sama punya apa? X ya, betul banget. Berarti di sini X, kita keluarkan X-nya, kita buat kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian X kali berapa supaya hasilnya 2X kuadrat. Nah, berarti X-nya ini harus dikalikan dengan 2X. Seperti ini ya. X kali 2X jadinya 2X kuadrat. Terus dikurangi X kali berapa supaya hasilnya X? Berarti dikalikan dengan 1. Oke, betul. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita mempunyai dua suku. Ini suku pertama dan ini adalah suku kedua. Karena dia perkalian, maka solusi yang pertama adalah ya udah tinggal yang depan kamu sama dengankan dengan 0. Berarti ini ya yang pertama ya. Berarti yang pertama adalah X sama dengan 0. Nah, lalu pemisahnya adalah atau yang ini adalah 2X min 1. Oke, berarti 2X min 1 sama dengan 0. Gini. Nah, berarti kita operasikan yang sebelah sini ya. 2X min 1 sama dengan 0. Berarti gimana tuh? Berarti 2X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi 1. Betul, berarti ini X sama dengan, karena ini perkalian pindah ke sana menjadi pembagian. Oke, berarti ini 1/2. Oke, berarti di sini jawabannya adalah X, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan setengah. Seperti itu ya. Oke, ini kalau dicari himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau cukup memfaktorkan saja, di sini kita cukup ilmunya sampai memfaktorkan. Ini ya, sebelah sini ya. Kita memfaktorkan. Yang kedua adalah ketika koefisien di depan X sama dengan 1. Di depan X kuadrat ini maksudnya ya. Di depan X kuadrat sama dengan 1. Ini maksudnya ya, jadi di sini itu di depan X kuadrat angkanya adalah 1. Oke, berarti jika seperti ini caranya adalah kalian cari dua angka, ketika dikalikan, kita ibaratkan ini bunderan dan segitiga, ketika dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Ini ya, hasilnya adalah 12. Kemudian kalian cari dua angka, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Berarti ini yang tengah ya, cukup kalian ambil koefisiennya, berarti ini adalah 7. Oke, berarti kalian cari itu dua angka, kalau dikalikan 12, kalau dijumlahkan 7. Berapa itu angkanya? Berarti angkanya adalah 3 dan 4. 3 dikali 4, 12. 3, oh ini plus ya, maaf ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Paham ya? Jadi dua angka kalau dikalikan belakang, kalau dijumlahkan yang tengah. Oke, kalau udah ya udah kita bikin kurung buka, kurung tutupnya. Jadi kurung buka, kurung tutup, ada dua ya, kurung buka, kurung tutup, terus sama dengan 0. Gini, ini kan X kuadrat, berarti X kuadrat itu terbuat dari X dan X. Nah, ingat, syarat kita memfaktorkan di sini harus positif ya. Jadi kalau nanti masih negatif, harus kalian kalikan semua dengan negatif 1. Oke, berarti di sini 3 dan 4 positif semua ya. Berarti positif 3 dan positif 4. Gini caranya. Bisa ya? Oke, langsung lanjut aja. Sekarang kita mau mencari pemfaktoran ketika koefisien di depan X kuadratnya lebih dari, nah ini bukan sama dengan ya, maaf, lebih dari 1. Nah ini contohnya 2, di sini 5. Nah biar kalian mahir, saya kasih contoh 2 ya. Oke, yang pertama, nah ingat ini agak beda sedikit dengan yang koefisiennya 1. Nah, cuma kayak gini nih. Pertama adalah kalian harus mengalihkan angka yang di depan sendiri dengan yang di belakang sendiri. Oke, 2 kali 2 sama dengan,
Oke, saya tulis ya 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, nah seperti tadi, kita harus mencari dua angka kalau dikalikan hasilnya 4. Nah, kita cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Ini ya, hasilnya itu yang ini. Kemudian kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Ingat-ingat, kalau dikalikan 4, kalau yang dijumlahkan pokoknya patokannya yang tengah-tengah. Oke, cari angkanya. Nah, kita berpedoman pada di sini penjumlahannya kok negatif ya? Negatif kan biasanya berarti negatif dan negatif. Nah, berarti supaya jadi 4, berapa kali berapa tuh supaya jadi 4 dan dijumlahkan itu negatif 5. Kita coba negatif 1 dikali dengan negatif 4. Jadi kalau sininya positif hanya ada dua kejadian. Ketika negatif kali negatif atau positif kali positif, sedangkan penjumlahannya negatif. Ya udah kita ambil aja yang negatif kali negatif. Nah, kemudian di sini ada negatif 1 ditambah negatif 4. Utang 1, utang lagi 4. Berarti utangnya adalah 5. Gini, udah pas ya? Udah, kalau udah tinggal kayak tadi, bikin kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0. Nah, bedanya, ingat di sini, patokannya adalah, depannya adalah 2x kuadrat. Ini ya, 2x kuadrat. Nah, jadi yang kita tulis adalah 2x dan 2x. Gini ya, 2x dan 2x. Mana tuh? Mana? Sini. 2x dan 2x. Loh, kenapa 2x dan 2x, Kak? Nanti kan kalau dikalikan jadinya 4x kuadrat. Oke, supaya nanti adil berarti harus kalian bagi dengan 2. Paham ya? Kalau di sini 2 berarti di sini juga dibagi dengan 2 gitu ya. Oke, kemudian berarti di sini ada negatif 1 dan negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Oke, kemudian ini kita kan perkalian, jadi yang dibagi 2 cukup salah satu. Nah, kalau ini kan nggak bisa ya, 1 dibagi 2, berarti yang kita bagi 2 adalah yang sebelah sini. Oke, kita bagi 2, berarti hasilnya adalah kita bagi 2, 2x min 4. Kita bagi 2, nah ini ya. Oke, ini kita bagi 2 semuanya. Yang 2x dibagi 2 hasilnya x, yang negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Gini. Oh, berarti ini pemfaktorannya. Berarti kesimpulannya di sini ya. Aduh, maaf ya, dusel-duselan ya. Berarti 2x min 1 dan x min 2 sama dengan 0. Gini ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Pokoknya yang ini. Yuk. Coba, berarti langkah pertama. Tadi gimana? Yang depan kamu kalikan dengan yang paling belakang. 5 dikali 6 sama dengan 30. Oke, kemudian cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya yang 30. Kalau dia dijumlahkan hasilnya yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya berapa? Ya, tengah-tengahnya adalah positif 17. Ya, ada ide berapa? Berapa kali berapa? Kalau dikalikan 30, kalau dijumlahkan 17. Berapa coba? 10 kali 3, nggak bisa dijumlahkan. Berarti angkanya adalah 15 kali 2. Di sini 15 plus 2. Paham ya? Terus seperti tadi lagi, berarti kita buat kurung buka, kurung tutup. Di sini ada kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0. Ingat ini 5x, udah tinggal kita double aja. 5x, di sini 5x. Jangan lupa per, karena dia 5, pernya juga berarti 5. Gini ya. Oke, berarti positif semua ya. Positif 15 dan positif 2. Kira-kira yang bisa dibagi yang depan ya. Berarti yang 5x plus 15 dibagi 5. Yang depan dibagi 5 dapat x. Yang belakang dibagi 5. 15 dibagi 5 dapat 3. Oke, kesimpulannya berarti ini udah kecoret ya. Ini juga tadi udah kecoret. Oke, berarti tinggal
X plus 3 dan 5X plus 2 sama dengan 0 gini. Udah ya? Oke teman-teman, udah selesai ya. Nah, udah paham ya cara memfaktorkan ya. Sekarang kita akan langsung aja cus kita latihan soal. Oke. Nah, langkah pertama adalah ini, kita punya soal ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memisalkan terlebih dahulu. Nah, oke, sebelum kalian misalkan, kalian unboxing dulu semuanya supaya jadi pangkatnya itu bilangan dasarnya sama. Gini. Misal di sini gini, ada 9. 9 itu kan bisa kita buat jadi 3 pangkat 2. Oke, berarti 3 pangkat 2 ketemu X min 4 kali. Nah, ini harus kalian unboxing. Penjumlahan itu awalnya dia berasal dari sebuah perkalian. Oke, berarti 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Ini asal muasalnya. Plus 27-nya tetap aja biarin. 27 sama dengan 0. Oke, next. Ini. X-nya kita tuker. Boleh ya? X-nya jadi dalam, 2-nya di luar. Boleh. Terserah orang. Itu di atas semua. X-nya di dalam. Ini kita cuma tukar aja. Kuadrat. Min. Ini angka ketemuin angka. 4 dikali dengan 3. Berapa tah? 12. Ini tetap nggak bisa diapa-apain. 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Nah, kalian lihat. Di sini ada 3 pangkat X. Di sini 3 pangkat X. Nah, biar enak kita misalkan dulu aja nih. Oke, kita mau memisalkan. Oke, di sini misalkan yang kita misalkan adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan A. Gini ya. Oh, berarti kita sekarang punya apa nih setelah kita memisalkan? Oke, berarti ini jadi A ya. Berarti kita punya A kuadrat dikurangi 12A ditambah 27 sama dengan 0. Wah, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. Persamaan kuadrat. Harus kita apa tuh? Faktorkan terlebih dahulu. Kayak di penjelasan sebelumnya ya. Difaktorkan. Kalian punya A kuadrat min 12A plus 27. Berarti kan dibuat kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. A kuadrat terbuat dari A dikali dengan A. Oke. Cari dua angka, kalau dikalikan 27, kalau dijumlahkan negatif 12. 27 itu bisa berapa sih ya? 9 kali 3 ya. Berarti 9 kali 3. Nah, positif itu bisa didapat dari positif kali positif atau negatif kali negatif. Kenapa kita pilih yang negatif? Karena di sini tengah-tengahnya negatif. Kan utang 9, utang 3. Jadinya di sini utang 12. Paham ya? Kemudian kita udah kan amin 3, amin 9 sama dengan 0. Oke, berarti amin 9 sama dengan 0. A sama dengan 9. Kita buat dulu kayak gini. Amin 3, ini solusinya ya. Atau amin 3 sama dengan 0. A sama dengan 3. Oke. A-nya, apakah ini udah selesai kayak gitu? Belum. A itu tadi permisalan dari ya 3 pangkat X. Berarti kita balikin lagi. 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu kita buat jadi 3 pangkat 2. Nah, pakai sifat yang kemarin tuh. Yang nomor 1 apa nomor 2 ya? Ya, kita langsung coret aja bilangan dasarnya. Mana sih tadi? Nah ya, oh ini karena kuning ya, nggak kelihatan ya. Tetet. Oke, berarti hasilnya adalah tinggal X sama dengan 2. Betul ya? Nah, berarti di sini X sama dengan 2. Nah, di sini kembalikan lagi. A itu adalah 3 pangkat X. Oke, 3 pangkat X sama dengan 3. 3 asli itu sininya ada 1. Oke, kita coret. Karena mereka udah bilangan dasarnya sama. Berapa tuh? 3. Kita coret aja. Set. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 1. Oke, berarti di sini X sama dengan 1. Oke, berarti jawabannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Udah kasih kesimpulan aja. Oke, berarti kesimpulannya kayak biasa. Berarti tik. Jadi nilai X yang memenuhi gitu ya. Atau dihimpun aja lah set. Jadi nilai X memenuhi adalah yang pertama dikumpulkan dari yang angka terkecil. 1, 2. Gini teman-teman. Nah, gimana? Bisa ya teman-teman ya? Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian ya. Semangat terus belajarnya. Kalau pemfaktoran masih bingung, coba diulang-ulang dulu, soalnya itu dasar sekali buat kalian mengerjakan ya. Jadi kalau pemfaktoran aja nggak bisa, nanti kalian nggak bisa sampai ke tahap sebelah sini ya, yang kanan ya. Oke, see you on next video. Jaga selalu kesehatan kalian di sana. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum.